Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifatan fil ardh wa amarna bi ta'mirid dunya bil ilmi wat taqwa. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirah yang berbahagia, mari kita sejenak menatap layar ponsel kita. Di balik kemudahan jempol yang menari, tersimpan realita yang menyayat hati. Hari ini kita menyaksikan banyak orang tua kehilangan akal sehat karena diteror debt collector pinjaman online. Kita melihat pemuda-pemuda kita terjebak dalam delusi judi online yang berkedok investasi. Serta ribuan UMKM gulung tikar karena tak mampu menembus akses modal yang adil. Kita berada di tengah badai disrupsi digital, di mana kekayaan berpindah dalam hitungan detik. Namun sayangnya seringkali berpindah dengan cara yang batil dan menjerat. Pertanyaannya hadirin, sampai kapan umat ini hanya akan menjadi penonton yang meratapi nasib di pinggiran kemajuan? Sampai kapan kita membiarkan teknologi digunakan untuk menjajah ekonomi saudara kita sendiri? Hadirin sekalian, Islam tidak pernah melarang kita menjadi kaya dan Islam tidak pernah alergi terhadap teknologi. Namun hadirin, Islam menuntut kita untuk menjadi berdaya dan mandiri di atas kaki sendiri dengan sistem yang bersih dan diberkahi. Oleh karena itu hadirin, sebagai refleksi sekaligus solusi atas kegelisahan zaman ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Kemandirian Ekonomi Umat di Era Digital dengan Teknologi Keuangan Syariah. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulu
لكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan yang didasari atas keridaan di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat di atas merupakan fondasi etika bisnis di era digital. Allah melarang segala bentuk kecurangan dan transaksi batil. Dalam konteks masa kini, batil mencakup praktik pinjaman online ilegal yang mencekik atau riba, penipuan investasi dan judi terselubung dalam aplikasi. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menekankan bahwa kata antarodin atau suka sama suka bukan sekedar kerelaan di lisan, tapi harus didasarkan pada transparansi informasi. Dalam ekonomi digital, kemandirian umat dimulai dari kejujuran sistem, di mana teknologi keuangan syariah harus mampu menjamin kejelasan akad agar tidak ada pihak yang terzalimi. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa perdagangan yang sah adalah yang menjauhi riba. Teknologi keuangan syariah hadir sebagai solusi mandiri bagi umat untuk memutar modal secara produktif tanpa terjebak lubang hitam bunga bank konvensional yang merusak tatanan ekonomi masyarakat bawah. Hadirin yang berbahagia, ayat di atas bukan sekedar larangan, melainkan sebuah panggilan perjuangan. Di era digital ini, tangan-tangan kita tidak boleh hanya menjadi objek yang dikendalikan oleh algoritma konsumtif. Kita harus bangkit. Kemandirian ekonomi tidak akan turun dari langit tanpa adanya keberanian untuk meninggalkan kenyamanan sistem ribawi.
Ingatlah bahwa 1 rupiah yang kita transaksikan melalui jalan yang halal jauh lebih berwibawa di hadapan Allah daripada triliunan harta yang diperoleh dari menindas saudara sendiri melalui sistem yang batil. Lihatlah kenyataan pahit di sekeliling kita. Berapa banyak saudara kita yang terjerat badai pinjaman online atau pinjol ilegal? Bermula dari kemudahan klik di layar ponsel, berakhir dengan hancurnya kehormatan dan martabat karena bunga yang mencekik. Inilah wajah nyata dari aku amwalikum bil batil. Memakan harta sesamamu dengan jalan batil di zaman modern. Namun hadirin, perjuangan kita tidak boleh berhenti hanya pada menghindarkan diri dari yang haram secara personal. Kemandirian ekonomi umat tidak akan pernah tegak kokoh jika kekuatan modal hanya berkumpul di menara gading para raksasa korporasi, sementara para pedagang kecil di ganggang sempit mati suri kekurangan asupan modal. Hadirin, kita membutuhkan sebuah ekosistem di mana teknologi digital menjadi jembatan emas yang mengalirkan kesejahteraan secara merata. Sebab Islam tidak menginginkan adanya jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya yang bergelimang harta dengan si miskin yang kian merada. Hal ini secara tegas dan lugas telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai strategi besar dalam pemerataan ekonomi, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan
yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian, di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa tujuan syariah adalah mencegah penumpukan harta atau tadahulul amwal. Di era digital, aplikasi zakat, infak, dan wakaf produktif adalah manifestasi teknologi yang memutus rantai kemiskinan, memastikan ekonomi umat tumbuh secara inklusif, bukan eksklusif. Jika ayat pertama dalam surah An-Nisa tadi memberikan kita perisai untuk menjaga diri dari transaksi batil dan zalim, maka ayat kedua dari surah Al-Hasyr ini memberikan kita pedoman strategi untuk membangun kekuatan ekonomi jamaah. Teknologi keuangan syariah bukanlah sekedar aplikasi di dalam gawai kita, melainkan manifestasi dari keadilan ilahi di era digital. Ia hadir untuk memastikan bahwa sirkulasi harta tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan inklusif, menjangkau mereka yang selama ini tidak tersentuh perbankan dan memberdayakan mereka yang selama ini hanya menjadi penonton di pinggiran ekonomi. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa umat Islam adalah umat yang melek teknologi, namun tetap teguh memegang prinsip syariah. Kita tidak boleh membiarkan digitalisasi menjadi alat penjajahan baru melalui riba, melainkan kita jadikan ia sebagai instrumen kemandirian yang memerdekakan. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami, dapat kita petik saripati pemikiran. Yang pertama, hadirin, kemandirian ekonomi umat di era digital ini. Kemandirian ekonomi umat wajib ditegakkan di atas fondasi kejujuran dan keridhaan atau transparansi, menjauhi segala bentuk kebatilan digital seperti judi online dan pinjol ribawi. Yang kedua, hadirin, teknologi keuangan syariah harus kita jadikan lokomotif untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Dengan sistem bagi hasil yang adil, kita dapat memutus rantai penumpukan harta sehingga kita akan kekayaan ekonomi tidak lagi hanya menggulung di atas, tapi merembes hingga ke akar rumput. Mari kita melangkah maju, jadikan teknologi sebagai wasilah dan syariah sebagai arah. Hanya dengan perpaduan antara kecanggihan digital dan kesucian akal, kemandirian ekonomi umat yang bermartabat akan benar-benar menjadi kenyataan. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Benarnya datang dari Allah, khilaf adalah murni kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi